Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ikhwatul iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Alhamdulillah baru saja Anda menyaksikan live interaktif Bekal Muslim bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri langsung dari studio Fatwa TV Jember. Alhamdulillah kali ini kita bersua kembali dalam program yang sama namun tema yang berbeda, fikih praktis ilmu waris, juga bersama pemateri yang berbeda, guru kita Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullah Ta'ala. Salam salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan kali ini Al-Ustadz Al-Fadil Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jakarta. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Ahlan. Hayakumullah. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Allah yubarik fi. Senang rasanya bisa menemani Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah istifadah kita 1 jam ke depan bersama-sama insya Allah Ustaz. Merespon pertanyaan dari pemirsa yang sudah lama kita absen Ustaz. Oh iya benar. Jazakallah khair atas waktunya dan ilmunya insya Allah 1 jam ke depan kita bersama istifadah bismillah ta'ala. Ikhwatul iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Live interaktif kita kali ini juga ikut dirilis oleh radio yang tergabung di RTVC atau Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Dai Tengaran dan Radio Mas FM Seragen. Kita terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi nantinya di 021 2123 2333. Baik, berikutnya kita akan dengarkan nasihat pembuka dari Ustaz sebelum merespon pertanyaan telah masuk. Ya Ustaz, tafadhol masykuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Para pemirsa Fatwa TV, kehidupan ini fitnah memang jemaah. Memang fitnah hidup ini. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik. Semua ini adalah ujian. Ditambah lagi dengan gemerlapnya dunia. Dunia ujian, gemerlapnya dunia. Muncul lagi syahwat dan syubhat, harta, yang menjadikan tanah liat ini semakin becek. Fitnah ini semakin hari semakin membesar. Hammun nas, keinginan manusia, dari bangun tidur sampai tidur pun sempat memikirkan itu. Tidak ada lain, hanya satu kata, yaitu uang dan harta. Akhirnya muncul pun ungkapan di masyarakat, gunung kudaki, lautan ku seberangi, yang penting saya bisa menggapai uang. Ada pula yang sampai mengatakan mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Begitu seterusnya, semakin hari ungkapan-ungkapan semisal pun akan terus tumbuh, sehingga hukum pun akhirnya tak diindahkan. Mencari yang halal pun mencari yang haram susah. Ya. Apalagi yang halal gitu ya. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya demi harta masyarakat pun lupa siapa dia. Lupa apa tujuan dia ada di dunia.
yang diingat hanya satu kata yang namanya duit dan harta. Subhanallah, akhirnya manusia pun hidup tanpa aturan. Yang bicara hanyalah berapa keuntungan yang Anda berikan kepada saya. Akhirnya bisa jadi keluarga pun tak dia kenal. Orang tua, saudara tak kenal. Kenal hanya sekedar duduk santai. Selebihnya tolong menolong, bahu membantu, bahu membahu, ujungnya mohon maaf saya tak mampu. Sampai kapan kehidupan seperti ini, fitnah ini akan terus berlanjut? Sampai rahmat Allah, hidayah Allah turun tentunya. Kalau Allah sudah membukakan hidayah, maka kita akan sadar bahwa semua ini adalah tak ubahnya ibarat kain kafan saja. Iman, hidayah, inilah yang menjadikan manusia sadar bahwa seenak apapun makanan itu hanya di mulut. Kalau nyampe di perut kan sudah gak terasa lagi. Begitu ungkapannya pula. Jadi kembalilah kita mengingat siapa diri kita, bahwa kita adalah hamba milik Allah. Kalau kita hamba milik Allah, berarti ingatlah untuk apa Allah menciptakan kita. Berarti ingatlah bahwa kelak kita pun akan kembali kepada Allah untuk menyampaikan laporan atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, menyampaikan laporan atas kewajiban yang sudah kita lakukan kepada Allah. Sadarlah tujuan ini. Dan itulah sebetulnya kebahagiaan dan kenikmatan yang hakiki, yaitu iman, beramal saleh. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihatnya. Di saat-saat kita turun iman, alhamdulillah Allah ingatkan, Ustaz ingatkan kita akan tujuan kehidupan ini saat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda semua untuk ikut ta'awun bersama kami dalam menyebarkan dakwah Islam melalui Fatwa TV yang bisa Anda kirimkan donasi Anda melalui kaca yang Anda melalui layar kaca yang Anda saksikan. Ya, kami juga mengajak Anda semua untuk ikut donasi ta'awun bersama kami dalam menyebarkan dakwah Islam melalui donasi ke nomor rekening Anda saksikan di layar kaca Anda. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan Ustaz pertanyaan masuk di meja redaksi Fatwa TV. Yang pertama dari Ummu Lutfi di Banten, Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Saya dan kakak-kakak saya 3 bersaudara, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Terkait harta waris dari orang tua, kedua orang tua qadarullah sudah meninggal. Kakak laki-laki saya pernah menyatakan bahwa harta warisannya nanti dibagi 3 saja. Padahal seharusnya untuk laki-laki mendapatkan 2/4 dan bagi kami yang perempuan mendapatkan 1/4. Mana sebaiknya yang kami ambil untuk bagi harta warisan ini, Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kami dari Ummu Lutfi di Banten. Barakallahu fiki, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Pertanyaan yang seperti ini tentu banyak yang berkembang di masyarakat kita dan keluarga-keluarga muslim yang lainnya, yaitu bagaimana kalau harta warisan ini dibagi rata saja antara laki dan perempuan. Jawabannya pertama, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatur warisan ini di dalam Al-Quran. Dan tentu ini adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nas, ini adalah hukum syar'i yang qat'i, bahwa Allah membedakan antara bagian laki-laki dengan bagian perempuan. Laki-laki lebih besar 2 kali dari perempuan. Ini adalah ketentuan Allah yang tidak bisa kita
ingkari, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tolak karena ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya kewajiban untuk membagi warisan itu sesuai dengan ketentuan ini. Bagi saja warisan sesuai dengan ketentuan Allah ini. Karena Allah Maha tahu mana yang lebih baik buat Anda. Dan Allah lebih tahu mana yang lebih bermaslahat buat Anda. Dan Allah menetapkan hukum ini agar kita tidak sengsara dan tidak sesat keluar dari jalur kebenaran. Artinya kalau kita keluar dari hukum ini berarti kita akan berjalan di luar dari sirat mustaqim. Itulah namanya tersesat. Artinya di sana akan terjadi konflik. Ya. Jadi bagi saja hukum warisan Anda sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau Anda bertiga, laki 1, 2 perempuan, berarti tinggal dibagi 4. Laki-laki 2 bagian, perempuan masing-masing 1. Oh yang laki dapat 1 miliar. Oh yang perempuan dapat 500 juta. Dia terima dilihat. Oh ya, diterima oleh sang laki. Ketika sang lelaki ini menerima, lalu dia melihat, oh adiknya, saudara perempuannya dapat 500, saya 1 M. Udah deh, saya kasih kamu nih, buat kamu. Ya, saya kasih kamu sekian nih berdua, sekian, biar kalian semua sama saya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Saat itu berarti yang membagi itu pemilik harta. Ya, saat itu berarti yang bagi pemiliknya. Sedangkan warisan sudah dibagi sesuai ketentuan Allah. Setelah dibagi ketentuan Allah, yang bersangkutan masing-masing mau dikasih ke orang, mau buat dia sendiri, mau dia nggak mau nerima, itu urusan dia. Yang penting secara syar'i sudah dibagi sesuai ketentuan Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon telah terhubung. Kita angkat. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rasmini di Pacitan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Ustaz sebelumnya. Kami ini curhat Ustaz. Sebelum suami saya meninggal, anak-anak itu semua sudah dihibah tanah semuanya. Terus saya itu tidak ada bicara apapun, sepatah kata pun tentang ini ibumu, cuma rumah itu biar besok ibumu menempati sampai terakhir begitu. Terus yang saya maksud, padahal dulu awal-awal kita berumah tangga, saya juga dibekali tanah, ya bisa dikatakan 3 tempat, semuanya sudah terjual, tidak apa-apa, maksud saya tidak apa-apa. Kalau seperti itu, kalau istri itu mendapat bagian 1/8, terus saya itu harus bagaimana, dan sekarang masih ada sisa itu termasuk apa yang harus dibagi, itu warisan yang harus dibagi. Terus saya itu bagaimana Ustaz sebaiknya dan seharusnya menurut syariat Islam, biar saya itu, pikiran saya itu longgar dan plong, tidak menanggung beban apa-apa, bagaimana sebaiknya. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Rusmini di Pacitan ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri atas harta warisan peninggalan suami? Ya tentu jawabannya bagilah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kalau memang harta itu hendak dibagi, para ahli waris sepakat warisannya dibagi saja sekarang. Yang ini mau dijual, yang ini mau dijual, terus mau dibagi. Ya berarti bagilah sesuai dengan syariat Islam.
oh warisannya ini belum dibagi dulu, tidak mau dijual dulu, mau ditempati, selama seluruh ahli waris sepakat, maka itu tidak ada masalah. Ya. Jadi, oh ini harta sudah diberikan oleh sang ayah sejak masih hidup dulu, dibagi-bagi ke anaknya. Oh ini buat ini buat ini buat ini. Berarti ini bukan warisan. Berarti harta yang sudah diserahkan diberikan kepada masing-masing anak berarti sudah menjadi milik mereka. Berarti bukan warisan. Jadi yang warisan yang mana? Ya yang tersisa dari itu semua yang ditinggalkan. Kalau mau dijual, mau dibagi, berarti bagilah sesuai syariat. Kalau enggak mau dibagi, mau ditempati dulu oleh sang ibu, maka tempatilah selama mereka setuju untuk menempati itu. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Rusmini di Pacitan, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita angkat pula telepon telah terhubung. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Yodi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Dewasa Ustaz. Begini Ustaz, Ibu Tini meninggal dunia. Ibu Tini tidak mempunyai suami, tidak mempunyai anak. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Kakeknya juga sudah meninggal. Saudara kandung laki-laki tidak punya. Hanya punya saudara kandung perempuan 1 orang. Saudara kandung perempuannya punya 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak laki-lakinya ini sudah meninggal juga Ustaz. Saudara kandung perempuannya masih ada? Saudara kandung perempuan sudah meninggal Ustaz. Lebih dulu mana dia sama Ibu Tini? Duluan saudara kandung perempuan Ustaz. Waduh. Jadi Ibu Tini ini waktu meninggal sudah tidak punya saudara siapa-siapa lagi? Iya Ustaz. Oke. Saudara kandungnya cuman 1 perempuan ini doang? Iya. Oke, terus ada lagi saudara lain seayah seibu? Gak ada Ustaz. Ada paman dari ayahnya? Nggak ada infonya Ustaz, cuma dia menerangkan ke bawah itu saudara perempuan ini punya anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Laki-lakinya juga sudah meninggal, punya 2 orang anak laki-laki. Lebih dulu mana anak laki ini dengan ibu kandungnya? Oh, duluan ibu kandungnya Ustaz. Dengan Bu Tini lebih dulu mana? Duluan Ibu Tini. Oh, duluan Ibu Tini. Jadi Ibu Tini duluan, baru anak laki-laki ini? Iya. Oke, terus berarti tinggal 1 anak perempuan ini doang? Terus? Siapa ahli warisnya Ustaz? Baik, cukup Ibu Yodi. Iya. Terus satu lagi boleh ya Ustaz? Iya, silakan. Iya, gini soal waris Ustaz. Ibu Ana sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saat ini ayah sudah menikah lagi. Sebelum menikah lagi, ayah pernah bilang kalau harta warisan yang sewaktu ibu masih hidup, dan ayah juga sudah bilang yang mana bagian-bagian itu dan bagian anak-anaknya. Setelah ibu nggak ada dan ayah menikah lagi, ayah bilang harta warisan itu dipakai dulu antara buat nafkah ayah dan istri barunya. Kami anak-anak tidak mempermasalahkan dan sudah berjalan selama 5 tahun. Kemudian beberapa hari yang lalu ada seorang teman bilang bahwa itu hak anak-anak. Ayah nggak boleh pakai buat nafkah dia dengan istrinya. Apakah benar seperti itu Ustaz? Baik, bisa dipahami Ustaz ya? Iya. Siap. Terima kasih Munya di Pekanbaru, ditunggu jawabannya. Jazakallah Barakallahu khairan. fiik. Silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ummu Yodi yang mengkoordinir pertanyaan-pertanyaan dari para member di Rosat. Ya. Di antaranya kasus pertama, seseorang wafat, dia tidak memiliki ashabul furud,
tidak memiliki pewaris dari jalur lelaki. Sudah tidak ada sama sekali. Dan yang tersisa adalah yang disebut dengan nama Dzawul Arham. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Siapakah ahli waris ibu tini dalam kasus yang seperti ini? Tidak punya suami, nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya kakek, ya, nggak punya saudara kandung. Sudah, yang ada adalah ponakan dari saudara kandung perempuan. Nah, ini namanya Dzawul Arham. Jadi ahli warisnya cuma satu ponakan perempuannya ini. Dia mendapatkan semua harta 100%. Bagaimana dengan anak lakinya? Anak lakinya wafat lebih dulu dari ibu Lebih dulu dari ibu tini ini. Jadi hartanya menjadi milik saudara perempuannya sebagaimana yang dikisahkan kepada kita seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Kemudian kasus yang berikutnya yaitu harta warisan milik seorang istri, tapi dipakai harta warisan oleh suami untuk menghidupi dia dengan istri yang baru. Jawabannya, tidak boleh sang ayah atau suami ini memakai harta warisan. Ini haram. Ya, dia memakan harta yang bukan milik dia. Terus sekarang bagaimana? Dia harus mengembalikan semua uang itu kepada para ahli waris. Ya, mengembalikan uang itu kepada para ahli waris. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya Umu Yodi di Pekanbaru, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Berikutnya kita akan bacakan dari meja redaksi Fuad TV Ustaz, dari saudara Hanan Afif di Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ayah saya meninggal beberapa bulan yang lalu. Ayah saya meninggalkan mobil, tapi mobil tersebut dibeli atas keinginan ibu, tapi dengan harta bapak. Dan mobil itu ingin dijual. Apakah hasil jual mobil tersebut jatuhnya harta waris yang harus dibagikan, ataukah itu jatuhnya harta ibu? Karena ada ahli waris yang sudah menikah, ditakutkan menginginkan hak dalam harta waris tersebut untuk rumah tangganya, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Hanan di Banyumas yang mengirimkan pertanyaannya kepada kita. Jadi, milik siapakah mobil itu? Tentu mobil ini milik sang ayah dari mereka. Kenapa? Karena yang membeli mobil itu ayahnya. Jadi harta ini milik siapa? Milik yang beli. Jadi sekarang sang ayah wafat. Berarti apa? Berarti mobil itu warisan yang dibagi kepada para ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Ibunya, yaitu istri dari si bapak ini, istrinya dan anak-anaknya. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Ikhwatal iman pemirsa Fuad TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung di 021 2123 2333, 021 2123 2333. Sudah terhubung satu pertanyaan dari saudara Umar di Bali, Ustaz. Kita coba angkat. Silakan Fuad TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara Umar. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin nanya tentang waris. Ya, silakan Pak Umar. Seorang perempuan meninggalkan satu orang saudara perempuan seibu. Oke. Kemudian satu ibu ya? Iya, satu ibu. Kemudian meninggalkan misanan atau apa ya? Sepupu. Ya, sepupu, betul. Sepupu dari siapa? Dari jalur laki. Sepupu laki, sepupu perempuan. Laki-laki dan perempuan dari jalur ayahnya, dari jalur laki. Jadi sepupu laki dari sama sepupu ayah perempuan. kandungnya. Dari siapa? Dari ayah kandungnya. Jadi
anaknya saudara kandung laki-laki dari Oh, ya, dari saudara kandung ayah. iya betul. Dari saudara kandung ayah. Kemudian punya cucu dari saudara laki seibu yang sudah Ya bukan cucu, namanya ponakan. Oh ya, ponakan betul. Sorry, ponakan ya dari saudara laki seibu. Ponakan laki, ponakan perempuan. Laki perempuan. Ponakan laki sama ponakan perempuan dari Itu dari saudara kandung seibu juga. saudara kandung Seibu saja. seibu doang. Ya, Oke. mohon penjelasan. Yang lainnya nggak ada. Saudara kandung nggak punya. Tidak ada, Ustaz. Nggak ada. Anak nggak punya. Tidak ada, Ustaz. Tidak punya anak. Hanya suami. Suami ada. Suami ada. Ada, Ustaz. Lu kok nggak disebutin? Saya lupa. Ah, suami ada. Iya, ada, Ustaz. Anak nggak punya sama sekali. Nggak punya, Ustaz. Saudara kandung nggak ada. Tidak ada. Saudara seayah, Tidak ada. Tidak ada. ayahnya, Saudara ayahnya tidak ada. ibunya, Tidak ada. sudah. Ibu tidak ada. Baik. Oke. Cukup Bapak ya. Ya. Terima kasih. Pak Umar di Bali, silakan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini menarik ini jamaah. Ya sebelumnya Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Umar di Bali yang mengirimkan pertanyaannya. Jadi saya coba lihat Bapak Umar di layar kaca dan para pemirsa semua yang memiliki kasus yang sama atau ingin mempelajari ilmu waris. Ya, umpama ada seorang wafat. Ya. Seseorang wafat, ya, bisa ditampilkan seorang wafat, Ya. Sedang proses. bentar. Nah, sebentar, belum muncul kok. Ya, sambil menunggu layar. Ya. Coba ada seorang wafat. Kayaknya ada masalah connect. Ya. Ya. Tayyib, kita langsung jelaskan aja. Mohon maaf ada masalah koneksi. Jadi di sini ada seseorang wafat. Dia tidak memiliki anak, ya nggak punya anak, tapi dia punya suami. Tidak memiliki saudara kandung, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ahli waris dia di sini tentu yang pertama adalah suaminya. Yang kedua, ahli waris dia adalah saudara perempuan seibu. Ya, saudara perempuan seibu. Kemudian yang ketiga adalah sepupu laki-laki dari saudara kandung ayah. Deh, ini aja ahli warisnya. Sisanya bukan ahli waris. Sepupu perempuan bukan ahli waris. Ponakan-ponakan dari saudara satu ibu juga bukan ahli waris. Jadi saya ulangi, ahli warisnya tentu suaminya. Kemudian berikutnya saudara perempuan seibu, kemudian yang ketiga sepupu laki-laki dari saudara kandung ayah. Ini aja ahli warisnya. Berapa perhitungannya? Karena di sini tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan setengah dari harta warisan. Ya, suami mendapatkan setengah dari harta warisan. Kemudian saudara perempuan seibu karena dia cuma satu, maka dia mendapatkan 1/6. Ya.
Kemudian berarti perhitungannya kelipatannya 2 sama 6. Setengah sama 1/6 itu kelipatannya jadi 6. Berarti setengah dari 6 3. 1/6 dari 6 1. Berarti totalnya ada berapa? 4. Masih ada sisa 2 poin. Sisa 2 poin diberikan kepada ponakan laki-laki dari saudara kandung ayah laki-laki. Ya, mohon maaf tadi saudara kandung ayah laki-laki loh ya. Saya nggak nanya tadi, lupa saya. Jadi sepupuin laki-laki ini dapat warisan jika dia berasal dari saudara kandung laki-laki ayah. Ya, saudara kandung laki-laki ayah. Kalau dia sepupu ini berasal dari saudara kandung perempuan ayah, maka dia bukan ahli waris. Berarti ahli warisnya cuma 2. Suami sama Saudara perempuan. Saudara perempuan seibu. Ya. Gimana? Udah bisa? Sudah bisa? Udah bisa? Belum bisa, Ustaz. Belum bisa. Ya. Baik. Jadi Masya Allah. Cukup, Ustaz, jadi ya? saudara, betulnya ada perhitungannya di sini ya. Cuman kalau saya jelaskan lisan agak bingung Anda. Jadi kira-kira perhitungannya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Pak Umar di Bali, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Baik Ustaz, kita akan beralih di pertanyaan di redaksi dari Ummu Anis di Banten, Kabupaten Serang. Ustaz izin bertanya, ayah saya sudah meninggal sebelum membagi harta peninggalannya. Baru tahun kemarin ibu saya membagikannya ke anak-anaknya yang berjumlah 8 bersaudara. Dibagi rata sama ibu atas persetujuan semuanya. Karena mengingat harta warisan ayah yang tidak banyak dan semua anaknya belum mapan secara finansial. Bagaimana hukumnya Ustadz? Sebelumnya anak sudah mengingatkan agar dibagi sesuai syariat. Tapi semua anak laki-laki atau perempuan sudah sepakat dibagi rata saja. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan Ummu Lutfi tadi di Banten. Ya, yaitu keinginan untuk membagi rata. Jawabannya sama seperti yang tadi. Bahwa kewajiban kita adalah melaksanakan dan membagi harta sesuai ketentuan Allah dalam Al-Quran. Ya. Kalau sudah dibagi sesuai ketentuan Allah dalam Al-Quran, kemudian setelah itu mereka melakukan pembagian rata masing-masing, ya itu terserah mereka, hak mereka ya. Yang penting ketentuan Allah sudah dibagi terlebih dahulu. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ikhwatal iman, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 021-2123-2333 021-2123-2333. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari meja daksi Ustaz, dari Saudara Yusuf Supriyatna di Jawa Barat, Kota Bogor. Ustaz izin bertanya, menyambung pertanyaan saya dahulu Ustaz tentang bibi saya yang meninggal. Bibi saya ini mempunyai saudara sekandung, baik laki-laki ataupun perempuan, tapi sudah meninggal terlebih dahulu. Dan saudara sekandungnya ini punya anak laki-laki dan perempuan. Selain itu juga, bibi saya juga punya saudara seayah, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Apakah anak dari saudara sekandung bibi saya mendapatkan hak waris atau hanya saudara seayah saja? Coba diulangi, anaknya ahli warisnya siapa aja tadi? Bibi mempunyai saudara sekandung baik laki-laki dan perempuan. Tapi sudah wafat sudah semua. Meninggal terlebih dahulu, dan saudara sekandungnya ini punya anak laki-laki dan perempuan. Berarti ponakan laki dan perempuan. Dan perempuan dari siapa? Terlebih dulu, dan saudara sekandungnya ini punya laki dan perempuan tanpa disebutkan Ustaz. Tanpa disebutkan. Ya. Selain itu juga bibi sudah juga punya saudara seayah,
3 laki-laki dan 2 perempuan. Saudara seayah 3 laki-laki dan 2 perempuan. 3 laki dan Perempuan. Nah, 1 perempuan. 2 perempuan, Ustaz. Oh, 2 perempuan. Nah, siapa yang berhak di antara itu, Ustaz? Ya, siapa yang Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Yusuf di Bogor atas pertanyaannya tadi itu. Siapa yang berhak? Yang berhak adalah saudara seayahnya. 3 laki dan 2 perempuan. Saudara satu ayahnya ini yang dapat. Tentu dengan ketentuan laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung penelpon, kita coba angkat. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Sugi di Magetan. Ya, Ustadz mau tanya lagi ini tentang warisan juga gitu. Ada seorang ibu mempunyai sebuah warisan yang mana sudah meninggal. Itu ada suami, ada 3 anak perempuan, dan ada 1 saudara perempuan. 3 anak perempuan. Ya. Terus? 1 saudara perempuan. Kandung atau apa ini? Kandung. Oke. Terus suami. Ya, ada suami, 3 anak perempuan, 1 saudara kandung perempuan. Ya. Terus Bapak cukup? Ya, cukup. Bagaimana cara pembagian secara syar'i, Pak? Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Sugi di Magetan. Silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kita coba menghitung. Mungkin Pak Sugi bisa melihat di layar kaca. Yang meninggal berarti seorang istri. Jadi istri wafat. Ya, kok kecil banget ya tulisanku ya. Iya, kecil banget ya. Masya Allah. Warisannya kecil rupanya. Jadi bikin gede deh biar warisannya kelihatan gede. Nah, istri wafat. Nah, itu gede. Meninggalkan ahli warisnya suami, ya, kemudian 3 anak perempuan, ya, 3 anak perempuan, 1 saudara, kemudian 1 saudara perempuan kandung. saudara perempuan kandung. Nah, gimana ini ngitungnya? Karena punya anak, maka suaminya dapat 1/4. Ya. Kemudian anak perempuannya 2 lebih, 3, berarti 2/3. 1 saudara perempuan kandung mendapatkan sisa. Ya, kalau mau dihitung kelipatan 4 sama 3 berapa? 12. 12. Kelipatan 12. 1/4 dari 3, 12, 3. 2/3 dari 12, 8. Ya. Iya. Lama ente. 3 sama 9, 3 tambah 8, 11. Sisa berapa? Sisa 1. Nah, ini Pak Sugi di Magetan. Seperti ini perhitungannya. Ya. Baik, cukup. Maksudnya apa 12 ini? Maksudnya adalah harta dibagi 12. Gitu, Pak. Ya. Atau kalau nggak pakai hitungan begini, Bapak langsung aja begini, Pak. Nah, ini saya coret. Nah, hartanya ada berapa, Pak? Hartanya ada contohnya harta ada 100 miliar. Masya Allah. Lihat kan nggak ada, contoh aja. Umpama ya 1/4-nya dari ini, 2/3-nya dari ini, sisanya berapa? Nah, dikasih ke dia. Deh, nanti jatuhnya sama aja. Masya Allah. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Semoga benar-benar harta 100 miliar Ustaz ya. Iya. Tahu duitnya siapa. Tapi demikian Pak Sugi di Magetan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Masih ada kesempatan bagi Anda pemirsa para pendengar dimanapun Anda berada, barakallahu fikum, untuk bertanya langsung di 0212123233.
Biasa kita beralih di pertanyaan redaksi Fatwa TV dari saudara Kurniawansah di Sumatera Selatan, Kota Pagar Alam. Ahsanallahu Ustaz, izin bertanya, apa hukum pembagian harta waris dengan menggunakan hukum perdata? Cukup itu saja, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih pertanyaan saudara Kurniawan di Pagar Alam. Apa hukumnya membagi waris dengan hukum perdata atau kompilasi hukum waris? Tentu hukum kompilasi waris ini atau hukum perdata ini dibuatkan untuk mengayomi semua kalangan. Ya, di sini kan banyak orang di Indonesia ini. Ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang ini, ada yang ini, ada yang Hindu, macam-macam agama. Jadi pemerintah membuat undang-undang buat mereka yang nggak punya hukum waris. Ya, sedangkan kita orang Islam punya tuntunan yang namanya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini sudah menetapkan perhitungan hukum waris. Ya, maka kita punya kewajiban apa? Punya kewajiban menghitung warisan kita sesuai dengan Al-Quran. Ya, karena ini adalah hak privasi seseorang. Kalau bahasa hukumnya ini hak privasi seseorang, maka seseorang boleh membagi warisan di luar dari ketentuan itu. Nah, sedangkan kita punya ketentuan Al-Quran, maka kita wajib menghitung setiap keluarga Muslim sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Kemudian karena ketentuan inilah yang akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat nanti. Kita melaksanakan kewajiban ini atau tidak. Ya, wallahu a'lam shawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan dari saudara Gusti Fahmi di Jakarta Barat. Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Orang tua kami sudah meninggal dunia 11 tahun yang lalu. Ibu kami berwasiat rumah yang ditempati oleh adik kami baru boleh dijual kalau sudah ada pembelinya. Sedangkan kami 7 bersaudara, sebagian ada yang hidupnya pas-pasan dan juga ada yang ngontrak. Apakah kami berdosa jika kami menyelisih wasiat dari ibu kami, Ustaz? Ini wasiatnya juga bingungin ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Gusti Fahmi ya, di Jakarta Barat. Ini menarik ini wasiatnya jemaah. Jadi rumahnya boleh dijual kalau ada pembeli. Ya pastilah jemaah, kalau nggak ada pembeli terus mau dijual sama siapa? Boleh dijual kalau ada pembeli. Ya iya, kalau nggak ada, benar. Kalau nggak ada pembeli, terus siapa yang mau bayarin duit Anda, rumah Anda? Nah, sekarang pertanyaan Anda juga unik ini. Kita sekarang butuh uang. Gimana caranya? Ya jual, cari pembeli. Anda cari pembeli. Ketika Anda dapat pembeli, Anda iklankan di media-media iklan rumah setumpuk sekarang banyak. Ya, Anda iklankan di sana, ada pembeli cocok jual, bagi rumahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah terpenuhi wasiat ibunya. Sudah terpenuhi wasiat ibu Anda. Lah kalau sekarang Anda mau jual, pembelinya nggak ada, berarti nggak terpenuhi itu wasiat ibumu. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, masih ada kesempatan untuk bertanya langsung di 021-2123-2333 021-2123-2333. Barakallahu fikum. Berikutnya kita bacakan dari saudara Senja di Jakarta Selatan. Ustaz izin bertanya, apakah harta warisan itu dibagikan ketika orang tua sudah meninggal? Apakah ketika orang tua masih hidup tidak boleh dibagikan? Subhanallah ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Senja di Jaksel. Apakah warisan itu dibagi setelah orang tua wafat? Kalau orang tuanya masih hidup gimana? Kalau orang tuanya masih hidup kamu bagi-bagi, ya berarti doain orang tuamu mati. Jadi kan subhanallah. Jadi warisan itu apa, saudara Senja?
Ya mohon maaf ya. Warisan itu apa? Warisan itu adalah harta yang ditinggal wafat oleh yang punya. Ketika yang punya wafat, maka hartanya saat itu menjadi warisan. Nah, ketika yang punya masih hidup, Anda bagi-bagi, ya berarti Anda mengambil barang yang bukan milik Anda. Si A masih hidup, si ayahnya masih hidup. Ini ayah masih hidup. Tiba-tiba Anda ambil tuh harta si ayah, Anda bagi-bagi ke anaknya. Namanya apa ini? Mencuri. Mencuri. Ya, namanya mencuri. Anda mencuri harta orang tua. Memakan harta dengan cara yang batil, haram. Atau Anda mengatakan kepada, ya itu harta ayah anggap aja jadi warisan deh. Ya berarti kamu doain bapakmu mati nak. Ya, jadi tidak boleh. Ya subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, uzhud fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Anda jangan berharap harta yang di tangan orang. Nanti orang itu akan cinta sama Anda. Kita tidak boleh mengharapkan harta yang bukan milik kita. Terus bagaimana? Usahalah Anda dengan tangan Anda sendiri, dengan keringat Anda. Harusnya kita ini berpikir bagaimana saya ini membantu orang tua. Bukan bagaimana caranya saya dapat harta orang tua. Bukan. Ya, jadilah diri kita yang mandiri, berusaha keras, berdoa kepada Allah. Pasti Allah akan mudahkan urusan kita. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, Saudara Senja, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Berikutnya kita akan coba angkat penelpon telah terhubung. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu hamba Allah di Riau. Jazakallah khair. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, seorang laki-laki yang memiliki harta yang berupa tanah yang sangat luas dan mempunyai 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Akan tetapi laki-laki ini ketika dia masih hidup, istrinya telah meninggal, dia dirawat oleh saudara yang boleh dikatakan saudara jauh dari dia yang merawat dia itu, bukan anak-anak kandungnya sendiri. Setelah dia meninggal, harta tanah ini semuanya jatuh ke tangan orang yang merawat dia ini. Bahkan kalau dilihat dari Quran dan Sunnah, itu dia boleh nikah dengan yang merawat dia ini. Terus harta semuanya ini ditinggalkan sama yang merawat dia ini, dan anaknya satu pun tidak ada yang dapat. Ini bagaimana Ustaz? Yang merawat ini kedudukan secara nasabnya siapa? Itu udah jauh Ustaz, dikatakan sepupu tidak juga. Kalau di kampung itu boleh bilang itu satu suku aja. Okay. Orang lain lah. Iya, tapi karena dia yang merawat, maka harta seluruhnya jatuh ke tangan orang ini. Baik, cukup Ibu. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kalau gitu ente besok cari orang kaya, ente urusin tuh hartanya dia. Dapat semua hartanya. Dapat semua hartanya ente. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kasus ini adalah kasus memakan harta orang dengan cara yang batil. 1 rupiah yang dia makan dari harta itu berarti dia memakan bara api di dalam perutnya dia. Ini memakan barang haram. Hendaknya dia bertaubat kepada Allah. Ya, hendaknya dia taubat sama Allah sebelum waktu taubat bagi dia itu berakhir. Caranya gimana? Kembalikan semua harta itu kepada anak-anaknya, ahli warisnya. Kembalikan. Anda tidak berhak sedikit pun untuk memakan harta itu. Yang kedua,
Jika Anda ingin mendapatkan upah dari Anda merawat si laki-laki tadi itu, silahkan Anda menyebutkan bahwa saya harus diupahi. Ya, itu akan lebih mulia bagi Anda daripada Anda memakan harta haram. Kembalikan harta itu semua, lalu sampaikan kepada anak-anaknya, mana upah saya merawat ayahmu. Atau Anda menjadi seorang mukmin yang mulia, yaitu apa? Berharap pahala dari mengurusi orang lain. Maka pahala Anda di akhirat akan jauh lebih besar. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Ini Ustaz, walaupun anak yang tadi yang ada itu tidak mau mengurusi Ustaz, tetap dikasih Ustaz ya? Kita tidak bicara masalah urus mengurus. Ya, kita ini bicara masalah harta. Ya, ini kepemilikan harta. Harta ini hukumnya jelas, yaitu harta ini akan berpindah tangan kepada orang yang sudah ditentukan oleh Allah penerimanya. Ya. Si fulan mengurusi orang lain bukan berarti dia memiliki harta itu. Contoh, di rumah sakit banyak orang yang ngurusin, ya kan? Siapa? Perawat, dokter, dan yang lebih banyak ngurusin siapa? Perawat. Dan banyak orang dirawat di rumah sakit ini bisa sebulan 2 bulan. Orang-orang kaya. Harusnya dengan konsep Anda ini suster-suster itu kaya raya itu. Ya? Kemudian ada orang-orang sekarang yang dirawat di panti jompo. Dan ada juga orang yang di panti jompo itu yang kaya-kaya loh, punya aset. Berarti panti jompo ini sudah kaya. Tapi kenyataannya tidak ada. Ya, ada pula orang tua yang wafat diurusi oleh baby sister. Dan dia kaya raya. Harusnya baby sister ini kaya dengan konsep Anda. Ada lagi orang kaya, dia diurusi oleh pembantunya. Tapi dia tetap menjadi seorang pembantu. Ini logika dari mana? Ya, na'udzubillah. Bertaubatlah kepada Allah ya, sebelum waktu taubat berakhir bagi Anda ya. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan menjaga diri kita dari fitnah-fitnah harta yang seperti ini. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihatnya dan doanya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan mungkin pertanyaan terakhir pada perjumpaan kali ini dari saudara Amrin di Jakarta Utara. Ustaz izin bertanya, Bapak sudah pensiun, secara materi alhamdulillah kami anak-anaknya 6 orang sudah diberi tempat tinggal masing-masing. Selanjutnya Bapak menikah lagi. Berjalan 10 tahun Bapak meninggal rahimahullah. Pertanyaannya, bagaimana hukum waris terhadap ibu sambung? Dan apakah kami anak laki-laki boleh bersalaman dengan ibu sambung tersebut? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jawabannya, apakah anak-anak Bapak ini boleh bersalaman dengan ibu sambung? Ya boleh salaman, itu ibu Anda, jatuhnya ibu, walaupun bukan ibu kandung loh ya. Istilah kita kan ibu tiri. Itu ibu Anda, salaman, mahram bagi Anda. Kenapa? Karena dia sudah menikah dengan ayah Anda. Yang kedua, ibu sambung Anda ini ahli waris yang sah dari ayah Anda. Kenapa? Karena dia istrinya yang sah. Oke, dari harta yang mana? Dari semua harta yang dimiliki oleh ayah Anda. Tentu harta yang belum dihibahkan kepada anak-anaknya. Jadi dari harta yang belum dihibahkan. Nah, dia tergantung istri, berarti dia dapat warisan 1/8 dari total peninggalan ayah Anda. Ya, wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan tanpa terasa 1 jam bersama-sama kita istifadah. Alhamdulillah. Ternyata waris itu enak juga, asik saja. Enak warisan kalau dibagi secara syariat. Secara syariat Ustaz. Kalau enggak ya bencana. Bencana, naudzubillah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Semoga bisa kembali berjumpa di pertemuan berikutnya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fikum. Demikian pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Juga bisa kunjungi www.fatwatv.id. Terus kami ajak Anda semua untuk berpartisipasi menyebarkan dakwah Islam bersama Fatwa TV. Bisa Anda kirimkan donasi Anda di rekening yang ada di layar kaca Anda. Barakallahu fikum. Syukron, jazakumullah khairan. Demikian yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.